Karena iman itu yang membuat kita terkonektin dengan Tuhan Yesus. Betul saudara? Betul? Tapi dengan hikmat yang tadi Sofi ngomong, hikmat Tuhan akan memampukan kita hidup di dalam kelimpahan. Saya pernah ngomong itu di PW kalau ingat saudara. Iman kepada Yesus membuat hidup kita itu terkonekted. Kita hidup gak mati. Karena hidup, Yesus itu hidup, betul? Tapi hikmat Allah membuat kita hidup di dalam kelimpahan. Seorang anak muda, engkau ingin mendapat pasangan hidup, engkau perlu yang namanya iman. Amin. Yang butuh jodoh katakan, aku mau pengen punya iman. Amin. Yang gak mau pengen jodoh ya gak apa-apa sih. Engkau pengen jodoh, engkau harus punya iman untuk dapat jodoh. Tapi untuk di dalam kehidupan rumah tangga, ternyata iman itu gak cukup cuma iman. Tapi engkau butuh yang namanya hikmat. Karena firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah tangga itu dibangun. Dengan iman engkau bisa merubah keadaan. Amin. Dengan iman bisa merubah apa? Keadaan. Tapi dengan hikmat, seperti yang tadi Sofi ngomong, hari pertama sampai tanggal berapa? 31. Baca Amsal terus. Hikmat Allah akan merubah dirimu sendiri. Amin. Dengan hikmat Allah, engkau akan merubah nih dirimu ini loh. Karaktermu ini loh. Bangsa Israel, kenapa? Hampir 90% mereka tidak pernah dapat yang namanya tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang kalau dikalkulasi hanya 16% dari bangsa yang keluar dari perbudakan. Itu hanya 16% saudara. Bukan cuma Yosua dan Kaleb toh. Yosua dan Kaleb itu pemimpin dan mereka punya anak buah banyak, punya keluarga banyak. Dan kira-kira itu 16%. Kenapa yang 84% gak bisa masuk? Karena mereka tidak punya karakter dan punya hikmat untuk bisa mencapai yang namanya tanah Kanaan. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pembebasan, itu anugerah saudara. Tapi ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, dibutuhkan suatu karakter yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Dan itu dibutuhkan yang namanya hikmat. Amin. Hikmat akan mengubah dirimu dan diriku. Amin. Iman akan mengubah keadaan. Tapi hikmat akan merubah kehidupanmu dan kehidupanku menjadi berkelimpahan. Amin. Oke, saya akan masuk dalam firman Tuhan saudara. Dari awal, tadi saya nerusin apa yang Sofi ngomong. Hikmat itu akan merubah diri kita sendiri. Amin. Kita baca dulu di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Mungkin dari Kejadian semua orang-orang teologi yang ngomong Kejadian 3 ini adalah kitab yang ditulis adalah sebuah poros katanya. Karena di situ ada kejadian yang luar biasa. Ada kejadian tentang kejatuhan manusia. Ada tentang kejatuhan istilahnya penipuan, deception. Awal mula semuanya ini terjadi. Kejadian 3 itu menurut orang teologi ini, Kejadian 3 ini ditulis dengan kitab poros ngomongnya. Saya nggak ngerti sih maksudnya, tapi ya kita coba akan pelajari. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan sendiri ngomong kepada Adam, hari itu juga ketika engkau memakannya, kamu akan mati. Sekali lagi, hikmat mengubah diri kita sendiri. Amin. Dan diri kita sendiri ini seringkali saudara, kita gak ngerti diri kita sendiri. Kita sendiri ini seringkali gak ngerti. Karena kita gak ngerti identitas kita ini siapa. Adam dan Hawa disebut dengan ciptaan Allah. Segambar dan serupa Allah. Tetapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal pada awal mulanya mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan sifat dan karakter Allah ada dalam diri Adam dan Hawa. Tetapi iblis berkata, menghancurkan identitas dirinya. Engkau bukan Allah, engkau bukan ciptaan Allah. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Dan matamu akan terbuka. Dari awal penciptaan dunia ini, di Kejadian 3 kita temukan krisis identitas. Amin saudara, ngomong kanan kirinya, krisis identitas. Hari ini saya bawa 2 kacamata saudara. Ini kacamata saya yang awal saudara. Ini kacamata baca, cukup nyaman buat hidup saya. Dan lalu saya ngerasa, oh kacamata saya itu kekecilan. Karena muka saya ini lebar. Akhirnya saya itu beli kacamata yang baru saudara. Beli kacamata baru. Kacamatanya cukup lebar. Harganya cukup mahal. Dan saya pakai. Saya nggak pernah pakai ketika saya dari toko kacamata itu saya nggak pernah coba. Karena saya percaya sama toko kacamatanya kalau pasti baik. Ternyata ketika saya di PW saya pakai. Saya pusing saudara. Dan saya harus lepas kacamata ini. Ini kacamata ini lebar. Tadi saya di belakang coba ketemu saudara saya, ketemu Ko Heri. Waduh bagus ya Luk ya, waduh pengen khotbah. Kacamata anyar ya Luk ya. Ya. Tapi percayalah, kacamata ini kacamata progresif saudara. Dan tadi dipakai sama saudara saya Ko Heri, enak juluk, bisa bacanya. Saya baca pakai ini, nggak bisa saudara. iPad saya ini kelihatan lonjong saudara. Dan tulisannya ini bayang 2. Tadi saya tanya sama Riko, kenapa ya? Titik fokusnya salah kok itu. Titik fokusnya salah. Datang lagi ke toko kacamatanya, klaim. Ini titik fokusnya salah. Tadi saudara kembar saya pakai. Waduh saya pakai ini kayak di kapal katanya. Saudara, identitas dalam hidup kita itu seperti lensa kacamata. Ketika lensa kacamatanya nggak benar, kita ngelihat segala sesuatunya jadi nggak benar loh saudara. Kacamatanya benar, tapi nggak cocok ini sama identitas kita. Kita ngelihat itu nggak bisa. Kita ngelihat tuh nggak jelas. Kenapa saya pilih kacamata progresif? Ketika saya sharing sama saudara begini, saya pakai kacamatanya progresif, enak plek. Bisa lihat saudara, nggak bayang, tapi baca bisa oke. Tapi ternyata ini titik fokusnya salah kacamata ini. Jadinya saya ngelihat iPad saya itu lonjong, ngelihat tulisan bayang jadi 2, bingung nggak karuan. Itulah kehidupan kita. Kalau ternyata di dalam kehidupan kita, lensa yang kita pakai adalah lensa yang maunya kita, ternyata kita ngelihat kehidupan ini kabur, membayang, nggak jelas, blur. Amin. Saudara pernah foto? Semua punya kamera ya saudara ya. Pernah ketika cetak foto, kok ngeblur ya?
Pernah kenapa itu kalau ngeblur? Kok ngeblur? Karena apa? Titik fokusnya nggak benar. Harus diganti lagi. Dengan lensa yang seperti Tuhan mau. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, kacamata Tuhan berkata, engkau segambar dan serupa. Engkau berkarakter seperti aku. Dan engkau diciptakan persis seperti Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tapi hari itu terjadi penyesatan. Yaitu apa? Dihancurkan identitas dirinya. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya jangan mau dihancurkan identitas dirimu. Dengan keadaan, dengan kesusahan, dengan kehilangan, dengan sakit penyakit. Jangan pernah gantikan Tuhanmu. Jangan pernah gantikan destinimu dengan apa yang iblis coba sodorkan dalam hidupmu. Amin. Ada contoh di Alkitab saudara. Hari-hari ini kita ngomong tentang Elia, betul? Dan saya pun baca tentang Elia. Saudara. Di 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu Elia sama seperti nyawa salah seorang dari mereka Nabi Baal itu, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang yang sekelas Elia saudara. Ketika dia berdoa menahan hujan. 3,5 tahun hujan tidak menitikan air di bumi. Betul saudara? Ketika Elia ada di sungai Kerit. Dia dapat teknologi GoFood. Dia dapat teknologi GrabFood yang pertama. Yaitu dengan gagak online. Sebelum semuanya ini ada. Ternyata Elia sudah mendapatkan daripada Yesus, daripada Tuhan. Alkitab telah mencatat ada namanya delivery online dengan gagak. Amin. Kisah berikutnya, dia ketemu seorang janda. Dan janda itu seorang yang miskin hanya karena waktu itu terjadi kelaparan di Israel. Saudara tahu, minyak tidak pernah habis. Tepung tidak pernah habis. Dan yang lebih hebat lagi saudara, Elia mengalahkan Nabi Baal. Amin. Dia mengalahkan 400 Nabi Baal. Itu bukan perkara mudah. 450 nabi yang diagung-agungkan, dipotong. Dan dia mendatangkan yang namanya api dari langit. Saudara bisa lihat, itu semua perbuatan Elia yang begitu ajaib dan begitu hebat. Tapi ketika dia dapat perkataan dari seorang Ahab dan seorang ratu yang namanya Isabel, hari itu dia ingin mati saudara. Dan dia berkata, cukup Tuhan. Nggak usah pelayanan lagi. Nggak usah yang namanya keluar-luar pulau. Apa itu? Cukup. Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bisa bayangin saudara. Orang yang sekelas Elia.
hari itu dia kehilangan yang namanya identitasnya. Dan dia berkata, cukup Tuhan, is enough. Aku melayani Engkau. Aku menderita buat Engkau. Aku bekerja buat Engkau. Tapi nyatakan aku sekarang jadi musuh, enemy number one. Musuh nomor 1 di Israel. Dan aku dicari jadi buronan di Israel. 1 Raja-Raja 19 kita lanjutkan. Ayat 9 dan 10. Dari hari itu Elia ngomong, aku pengen mati Tuhan. Aku pengen mati. Kita lanjut di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan ingin mencabut nyawaku. Lihat saudara, Elia lagi mengasihani dirinya sendiri. Saudara ingat, krisis identitas ini terjadi ketika Yesus dicobain oleh iblis. Betul saudara? Masih ingat? Kita mau baca di Matius 4 ayat 3 dan 6. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan ayat di berikutnya berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Sekali lagi saya mau ngomong saudara. Krisis identitas membuat hidup kita nggak bisa bangkit lagi. Hari-hari ini mungkin ada keluarga kita yang sakit karena pandemi yang lalu. Atau bahkan meninggalkan kita. Mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami yang begitu jauh. Atau mungkin karena krisis ekonomi membuat engkau sepertinya sudah lumpuh. Tapi hari ini mari bangkit, stronger than ever. Elia, dia adalah hamba yang diurapi Tuhan. Yesus, karena hikmat yang dari surga, dia tidak pernah mengikuti apa yang iblis katakan. Karena dia selalu ngomong, hei, ada tertulis. Dan iblis selalu ngomong, jika engkau, padahal Yesus sendiri adalah anak Allah. Tapi iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikan ini. Jika engkau anak Allah. Seringkali kita ini dicobai iblis. Hari ini, mari sama-sama, stronger than ever. Come back stronger. Jangan ingat yang sudah lalu. Jangan ingat yang sudah lalu. Oh dulu sebelum pandemi kerjaanku lebih baik. Oh dulu sebelum pandemi ekonomiku seperti ini. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, stronger than ever. You will become stronger with God. It's possible is nothing. Amin. Karena iman akan mengubah keadaan. Dan hikmat akan mengubah dirimu dan diriku. Amin. Dengan hikmat Tuhan dan dengan iman, kita akan menyongsong yang namanya janji Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir saudara, tadi kita sudah ngomong tentang Elia. Satu lagi kita ngomong tentang anak si bungsu. Saudara tahu anak bungsu? Dia dihancurkan dengan sangat luar biasa. Dia ada di rumah bapaknya, tapi dia gak pernah sadar tentang identitas dirinya. Dan dia harus mengalami yang namanya kandang babi. Amin. Hari ini mungkin pandemi membuat hidupmu seperti di kandang babi. Atau karena pandemi membuat hidupmu, kebahagiaanmu yang lalu direnggut dari hidupmu. Tapi
hari ini saya mau berkata, tetap ada Gosyen. Gosyen bukan masalah tempat, tapi Gosyen berkata tentang the Father's home. Itu adalah rumah Bapa. Mari saudara, si bungsu ini tahu dia lagi jauh dari bapaknya. Dia merantau dan menghabiskan semua. Dan hari itu terjadi kelaparan besar. Dan hari itu dia ngomong, aku akan balik ke rumah bapakku. Sekali lagi, Alkitab berkata, si bungsu ini ngomong, aku mau balik ke rumah bapakku. Sebagai apa? Sebagai upahan. Dosa membuat hidup kita downgrade. Dosa membuat identitas kita rusak. Tapi hari itu terpujilah nama Tuhan. Ayahnya menyambut dia. Sebelum dia ngomong, dia cuma ngomong, ayah, aku berdosa kepada surga dan ayah. Dan hari itu ayahnya langsung ngasih jubah. Amin. Artinya apa? Dikembalikan posisinya sebagai anak. Amin saudara. Yang kedua, diberikan apa? Cincin. Betul saudara? Saudara bisa baca nanti di rumah. Cincin artinya apa? Lambang otoritas. Dikembalikan otoritasnya. Yang ketiga, saudara tahu, dia datang itu gak pakai sandal. Alkitab ngomong itu. Bapaknya gak ngomong, sana ke kamar mandi, cuci dulu. Bersih-bersih dulu pakai rinso, mambu temen. Bau babi kamu. Firman Tuhan gak ngomong gitu loh. Langsung dia ngomong, ambilkan kasut. Artinya apa saudara? Dikembalikan semuanya. Dikembalikan semuanya. Dan saya percaya hari itu anak yang hilang dikembalikan. Saudara yang hari ini mungkin sudah jauh daripada Tuhan. Mari kembali di rumah Bapa. Gosyen itu. Bu Nani pernah ngomong drawing near. Betul saudara? Dekat lagi kepada Bapa. Dan itulah Gosyen yang sesungguhnya. Gosyen bukan masalah tempat. Gosyen bukan masalah apa. Tapi Gosyen adalah masalah ketika engkau nyender ke Bapakmu ini. Aku mau kembali. Aku sudah berdosa kepada surga dan Bapa. Aku mau kembali. Aku mau kembali. Dan percayalah saudara. Semuanya akan dikembalikan. Tidak ada yang hilang. Yang runtuh akan dibangun. Yang hilang akan kembali. Itu janji Tuhan. Dan si bungsu ini, dia sudah ngerugiin bapaknya. Tapi ternyata saudara bisa lihat, dia adalah masterpiece, anak dari bapaknya. Tidak ada yang namanya bekas anak. Amin. Ada yang namanya bekas suami. Ada yang namanya bekas istri. Ada yang namanya bekas anak? Tidak ada. Sejelek-jeleknya anak, dia akan diterima kembali. Hari ini, saudara dan saya, mari kembali. Father's home, ke rumah Bapa. Dan engkau akan menemukan Gosyen itu. Amin saudara. Mari katakan nyanyi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kirataya syata karapataya syukri. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya percaya di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus aku percaya ada mujizat.